Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu hari ini, selamat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami di sini membahas tentang konteks sejarah perjuangan bangsa. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami di sini ada yang pertama Raya Citra Maharini Daud, lalu yang kedua Safira Aulia Tabita, lalu yang ketiga Siti Aunun Mufidah, lalu yang keempat Tiara Putri Handini, lalu yang kelima Fiona Tiara Sukma, dan yang keenam Yosef Liawan. Manfaat mahasiswa dalam mempelajari sejarah bangsa. 1. Dapat membuka wawasan dan merasakan peristiwa masa lalu atau lampau. 2. Sebagai sarana belajar mengajar, termasuk studi sejarah yang memungkinkan untuk mengetahui dan memahami sejarah masa lalu dan tokoh yang terlibat di dalamnya. 3. Dapat mempelajari tanda peringatan seperti kita belajar tentang perang dan serangan pada sekelompok orang di masa lalu. Masa kejayaan nasional. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Sriwijaya memiliki arti kemenangan yang gemilang, terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Talang Tua, yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit, yang ketiga Candi Muara Takus, keempat Prasasti Telaga Batu, yang kelima Prasasti Kota Kapur. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, daerah kekuasaan yang luas. Yang kedua, memiliki armada laut yang kuat. Ketiga, pusat transit ekonomi perdagangan antara barat dan timur. Keempat, perkembangan sosial budaya yang maju. Kelima, Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat. Dan yang terakhir, mundurnya kerajaan Funan. Penyebab keruntuhan kerajaan Sriwijaya yaitu pertama mengalami kemunduran ketika diserang kerajaan Cholamandala pada 1007 dan 1023 Masehi. Kedua, terdesak kerajaan Thailand dan Singasari. Ketiga, banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Keempat, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364. Majapahit menguasai kebanyakan wilayah. Menurut Kakawin, Negara Kertagama Pupuh 13 sampai 15, kawasan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Sumber, Tanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Aipu, Papua, Tumasi atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Untuk peninggalan kerajaan dari Majapahit yaitu ada Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Penataran, Candi Jabung, dan Candi Brahu. Selanjutnya, penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit yaitu ada
Yang pertama adanya perang saudara, yang kedua adanya perebutan tahta, yang ketiga berkembangnya Sultan Demak, dan yang terakhir adalah serangan dari Kerajaan Demak. Untuk yang selanjutnya, perjuangan melawan sistem penjajahan. Penjajahan Belanda. Latar belakang Belanda menjajah Indonesia. Yang pertama adalah sumber rempah. Adalah penggerak utama kepulauan Belanda dan penjelajah laut sejak abad ke-15 Masehi. Yang kedua, tergabungnya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa telah mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara benua biru di Eropa. Geografi dan teknologi angkatan laut mulai berkembang pesat. Yang ketiga, untuk mencari sumber bahan baku dari Asia yang dibutuhkan oleh masyarakat Eropa dan sebagai alat penyebaran agama Katolik dan Kristen. Maka lahirlah istilah 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel, untuk mengabarkan perjalanan penjelajah Eropa saat itu. Tujuan didirikan VOC. Kepemimpinan VOC dipegang oleh Dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. VOC telah menerima oktroi atau hak istimewa berikut dari pemerintahan Belanda. 1. Dianggap mewakili pemerintah Belanda di Asia. 2. Memonopoli perdagangan. 3. Mencetak dan mengedarkan uang sendiri. 4. Membuat perjanjian dengan negara lain dan mengobarkan perang. 5. Menjalankan kekuasaan kehakiman dan pemungutan pajak. 6. Memiliki pasukan sendiri. Yang ke-7. Menjaga otonomi. Faktor penyebab kebangkrutan VOC. Yang pertama, adanya korupsi di lembaga-lembaga VOC yang dilakukan oleh pegawai VOC. Yang kedua, penyalahgunaan dana VOC. Yang ketiga, pembengkakan anggaran karena adanya perluasan wilayah. Yang keempat, persaingan kongsi dagang dengan Portugis dan Inggris. Yang kelima, adanya pembangkangan utang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan pailit dan dibubarkan, meninggalkan asetnya di bawah kendali kerajaan Belanda. Berikutnya adalah penjajahan Jepang. Latar belakang Jepang menjajah Indonesia. Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan-bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Jepang mengincar wilayah yang kaya minyak bumi seperti Tarakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Palembang. Yang kedua, menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak. Lalu yang ketiga, menggalang rakyat Indonesia untuk kepentingan perang menghadapi sekutu. Untuk itu Jepang memperlakukan kerja paksa atau yang disebut Romusa. Kebijakan atau langkah politik Jepang ketika menjajah Indonesia. Yang pertama, membubarkan seluruh organisasi pergerakan nasional Indonesia kecuali MIAI. Melibatkan berbagai tokoh nasionalis Indonesia dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia. Yang ketiga, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah kekuasaan. Yang keempat, pemerintahan bersifat militer. Yang kelima, menghapus pengaruh kolonial Barat di kalangan rakyat Indonesia. 6. Mobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Perbandingan penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Yang pertama, itu terletak pada sistem pemerintahannya. Pemerintahan Belanda menggunakan sistem pemerintahan sipil, sedangkan Jepang itu menggunakan sistem pemerintahan militer. Kemudian, perbedaan dari segi kebijakan ekonomi. Belanda itu menerapkan monopoli perdagangan
sistem tanam paksa, dan ekonomi liberal. Sedangkan kebijakan politik ekonomi yang diterapkan oleh Jepang adalah sistem ekonomi perang. Kemudian dari segi pendidikan, pada masa Belanda lebih terbuka bagi kalangan pribumi, sedangkan pada masa pendudukan Jepang, pendidikan tidak menjadi fokus utama pemerintah. Ditinjau dari tujuan awal penjajahannya, pemerintah Belanda datang ke Indonesia dengan maksud untuk memonopoli rempah-rempah, sedangkan Jepang dengan tujuan awal 3G, Gold, Glory, Gospel. Dan yang terakhir, yaitu pemerintah Belanda tidak mau menerapkan oleh pribumi beberapa hal dari Jepang yang memaksakan Indonesia untuk ikut budayanya. Misalkan, dengan menyuruh rakyat Indonesia untuk turut hadir saat upacara Jepang. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah, secara khusus nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang kenyataannya serta objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Belanda menjajah Indonesia karena terganggunya jalur perdagangan antara Asia dan Eropa yang telah mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara benua biru, dan sumber rempah-rempah adalah penggerak utama kepulauan Belanda. Lalu Indonesia dijajah oleh Jepang karena menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan-bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak dan menggalang rakyat Indonesia untuk kepentingan perang menghadapi sekutu. Untuk itu, Jepang memperlakukan kerja paksa Romusa. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.